banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada beberapa frekuensi ketika situasi emosional tertentu itu frekuensinya seperti apa. Dan di mana frekuensi belajar itu sebenarnya yang paling bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, ada 5 konsep yang saya jelaskan kepada Anda tentang mental juara. Ya, yang pertama adalah pikiran manusia, yang kedua tentang frekuensi otak, ya, yang ketiga cara masuk kondisi alfa, yang keempat bagaimana kita menggunakan peta konsep, yang kelima tentang neuro linguistic programming atau NLP, dan plus yang satu bagaimana praktek di lapangannya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana praktek di lapangannya setelah Anda memahami kelima konsep ini. Oke? Ini nomor 1. Oke ya. Yang nomor 1 ini tentang pikiran manusia. Oke. Ya. Ada 2 pikiran manusia yang dalam hal ini, ya. Bukan berarti bahwa pikiran manusia itu ada 2, maksud saya. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana sebenarnya ada 2 jenis, ya. Ada conscious mind dan ada subconscious mind, ya. Yang conscious mind itu apa sih, Pak? Conscious mind itu adalah pikiran sadar. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, jangan beranggapan bahwa ini adalah ada orang yang sadar dan tidak sadar, bukan, ya. Mengistilahkan saja conscious mind itu bahwa pikiran sadar itu sifatnya logis, ya, matematis, analitis, memiliki potensi 12% dari keseluruhan pikiran manusia. Itu artinya gimana? Jadi dalam keadaan seperti Anda nonton video ini, itu dalam keadaan pikiran sadar, dalam conscious mind, ya. Berhitung logis. Kalau nggak logis, nggak mau, gimana sih, masa bisa begitu? Oh, nggak mungkin, gitu kan. Analitis, ya analis aja, masa sih, gitu kan. Nah, itu orang dalam keadaan pikiran sadar. Oke? Padahal semua hal di dunia ini, banyak hal-hal yang nggak bisa dipikirkan, yang nggak bisa masuk logika, itu banyak banget. Banyak yang tidak bisa kita analisa, gitu. Misalnya besok itu seperti apa, itu nggak akan kuat pikiran bawah sadar, pikiran sadar kita menyentuh besok itu seperti apa. Paling kita bisa menganalisa saja besok seperti itu, ya kan? Karena logikanya kalau hari ini kita begini, maka besok itu begitu. Itu semua dalam pikiran sadar manusia, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan subconscious mind. Subconscious mind ini pikiran bawah sadar. Ada orang yang bilang pikiran tidak sadar, bukan, pikiran bawah sadar, ya. Bukan juga alam bawah sadar, karena bukan sebuah alam, ya. Tapi pikiran saja, just pikiran. Tidak ada satu bentuknya, tidak ada satu fisikalnya, tapi ada dan terasa. Itu pikiran bawah sadar, ya. Sifatnya sugestif, tiba-tiba kita sayang sama orang, kita tiba-tiba mencintai orang lain, ya. Dan bersifat spontan. Misalnya kalau ada orang yang jatuh, kita spontan saja ingin menolong, ya. Soal logikanya gimana, analisanya gimana, itu nanti belakangan. Nah, seperti itu pikiran bawah sadar yang sedang hidup, ya. Kita menerima, melakukan suatu hal yang kadang-kadang irasional. Kita melakukan suatu hal yang, oh, kenapa sih aku kok bisa suka sama itu, gitu. Kenapa aku kok tidak suka sama hal ini, itu sulit sekali. Nah, ya, itu yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Artinya di dalam pikiran manusia itu semuanya ada, dan mereka bekerjanya simultan, ya, saling mengisi. Jadi tidak harus bahwa, wah, hebat ya pikiran bawah sadar kalau begitu dengan potensi 88%, nggak juga. Kenapa? Itu kan cuma 88%. Kalau yang 12%-nya tidak kita lakukan, yang di conscious mind itu juga, maka pikirannya juga, ya, manusia itu akan jadi ngaco, gitu, ya. Ini orang irasional terus, gitu. Ada juga orang yang ini orang rasionalis terus, juga sama. Jadi harus seimbang. Itu di dalam pikiran manusia seperti itu. Oke? Bisa didapat, ya, kita pahami bahwa kita sepakati dulu nih sebelum jauh saya nanti menjelaskan materi-materi video-video yang lain, bahwa ada bahwa kita ini, manusia ini mempunyai 2 pikiran, yaitu conscious mind, pikiran sadar, dan
pikiran bawah sadar, ya. Sekarang yang kedua, tentang frekuensi otak. Nah, ternyata otak itu mempunyai sebuah frekuensi, mempunyai frekuensi-frekuensi, dan setiap frekuensi ini mempunyai potensi, ya. Cuman banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada beberapa frekuensi ketika situasi emosional tertentu itu frekuensinya seperti apa. Dan di mana frekuensi belajar itu sebenarnya yang paling bagus, atau bagaimana frekuensi apa yang dipakai oleh dalam kondisi belajar itu, kita harus menggunakan frekuensi apa gitu maksudnya deh, ya. Agak ngomongnya belit-belit gini. Ya, ini frekuensi otak itu ada memang sih diukur oleh satu alat, ya, yang namanya elektroencephalograph gitu, susah banget ya, EEG, ya. Itu diciptakan oleh ilmuwan Jerman, oleh Hans Berger. Dia menciptakan sebuah alat untuk bisa mengetahui, mengukur frekuensi. Ketika orang lagi sedih, ketika orang lagi bahagia, ketika orang lagi marah, ketika orang lagi bingung, semua itu diukur frekuensinya, ya. Maklum ilmuwan. Oh, ternyata orang kalau lagi begini itu frekuensinya ini gitu, ya. Nah, inilah hasilnya bahwa frekuensi otak manusia itu terdiri dari beta, alfa, theta, dan delta. Sebenarnya banyak banget, ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal mental juara, karena saya akan menjelaskannya frekuensinya di alfa saja, begitu ya. Frekuensinya di alfa saja yang ini, nih, frekuensi yang ini. Maka saya menjelaskan hanya ada frekuensi beta, alfa, theta, dan delta. Begitu, ya. Tapi kalau kita ingin menjelaskan lagi, apa sih frekuensi beta itu? Frekuensi beta itu sebenarnya nggak penting ya gelombangnya 12 Hz, 25 Hz gitu kan, kita nggak harus menghitung apa iya begitu. Karena kita kan tidak punya alat itu dan kita juga bukan ilmuwan dong, ya. Oke, jadi gelombang otak itu yang terjadi pada saat orang mengalami aktivitas mental berpikir rasional. Lagi diskusi, lagi kerja, lagi memecahkan masalah. Ini gimana problemnya, gini semacam. Nah, itu dalam kondisi beta. Frekuensinya namanya beta. Frekuensi yang kedua adalah frekuensi alfa. Nah, gelombang otak yang terjadi itu pada saat seseorang sedang mengalami rileks. Lagi asik, ya. Nah, frekuensi alfa itu adalah pikiran yang cocok untuk memprogram bawah sadar. Kita tahu tadi, yang pertama saya menjelaskan tentang pikiran manusia, bahwa pikiran manusia itu ada pikiran bawah sadar potensinya 88%, dan ternyata frekuensi alfa ini cocok untuk memprogram pikiran bawah sadar. Oke, ya. Nah, gitu. Nah, ini tadi untuk memprogram pikiran bawah sadar. Dalam kondisi gelombang ini, otak itu memproduksi hormon, namanya hormon serotonin dan hormon endorfin, ya, endorfin, yang menyebabkan seseorang itu bisa merasa tenang, nyaman, bahagia. Makanya kalau kita sedang merasakan hal seperti itu, tiba-tiba aja kita jadi baik hati. Ya udah, kasih aja. Ya udah, oke deh, nggak apa-apa, semuanya it's okay, ya. Karena kondisinya itu ada di frekuensi alfa, dia lagi tenang. Ya, makanya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, ketika kita sedang mengambil sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita, masuk dulu dalam kondisi tenang, masuk dulu dalam kondisi yang nyaman, ya, supaya supaya tubuh kita itu bisa memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan, yang menyebabkan kita merasa tenang, kita merasa bahagia, dan kita merasa nyaman, ya. Seperti itu. Nah, gelombang alfa ini juga bisa membuat imunitas tubuh meningkat. Contoh saja kalau kita lagi sakit atau apa gitu, ya, capek segala macam, karena sesuatu hal yang membuat kita senang, kita bisa loh langsung mengerjakannya walaupun dalam keadaan capek. Mengerjakannya dalam keadaan kita sakit itu kita kok bisa ya? Karena imunitas tubuh kita meningkat, ya. Pembuluh darah kita terbuka lebar, detak jantung kita jadi stabil, dan kapasitas indera kita juga meningkat. Ya, yang tadinya nggak kelihatan, oh kok kelihatan, yang tadinya lupa di mana nyimpan, kok jadi ingat gitu kan? Yang tadinya kita jadi sulit, kok jadi mudah, ya? Karena itu semua indera kita meningkat dalam kondisi alfa ini, ya. Nah, makanya ini kata kuncinya adalah relaksasi, relax, santai, tenang, damai, easy gitu, ya. Nggak usah, waduh, segala macam. Nah, itu
mengakibatkan kekacauan di dalam sebuah pikiran. Nah, ini adalah frekuensi alfa. Frekuensi alfa inilah ya yang disebut dengan frekuensi super belajar. Begitu. Nanti kita akan ambil ini ya. Tapi saya juga akan menjelaskan frekuensi-frekuensi lain seperti theta. Theta ini gelombang yang terjadi pada saat tidur ringan, ya. Ngantuk banget, trance. Tuh hipnosis tuh kayak yang di uyak-uyak gitu kan, itu udah langsung kondisinya tidur, dia meditasinya dalam, khusyuk banget ya. Ya. Ini gelombang alfa dan theta ini gelombang pikiran bawah sadar, ya. Sebenarnya jauh lebih hebat theta itu. Frekuensinya jauh ada di bawah. Kalau orang Sunda bilang itu erup-erup apa ya? Antara tidur dan tidak gitu. Antara tidur dan tidak ini gelombang otak itu masih mendengar. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit, semua panca indera kita itu posisinya jauh lebih peka, jauh lebih meningkatnya tuh lebih tinggi dibandingkan kondisi yang lain ya. Kemudian frekuensi yang terakhir adalah frekuensi delta yang saya jelaskan. Frekuensi delta ini gelombang otak pada saat kita tidur, ya, mimpi. Fase delta ini adalah fase istirahat pada bagian tubuh dan pikiran manusia, kayak gitu ya. Oke, nah itu 1, 2, 3, 4 frekuensi yang saya jelaskan kepada Anda. Oke, sekarang kita akan lebih detail tentang frekuensi alfa, karena memang frekuensi alfa inilah yang akan kita manfaatkan dalam program mental juara. Oke, ya. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa pada kondisi frekuensi alfa ini panca indera meningkat dalam kondisi alfa ini. Nah, ini apa panca indera ya? Mata, hidung, telinga, lidah, kulit itu panca indera. Itu disebutnya adalah reseptor otak. Reseptor otak itu penerima, receiver ya, receiver yang bisa masuk ke dalam otak manusia itu menggunakan reseptor otak ya ini, mata, hidung, telinga, dan lidah dan kulit gitu loh. Nah, kalau di komputer itu kan reseptornya ada CD, DVD ya, ada USB, ada HDMI, ada Bluetooth, ada apa lagi ya, port untuk printer, ada berbagai macam lah inputnya bukan alatnya, inputnya itu dalam komputer seperti itu. Nah, kalau di dalam kepada manusia itu ini dia melihat, dia mencium, dia mendengar, dia bisa mengecap, dan dia bisa merasakan panas dingin dan sebagainya itu menggunakan kulit. Oke. Nah, dalam kondisi alfa, mata itu sebenarnya bisa menangkap informasi sebanyak 40 bit 10 megabit per detik, tapi dalam pikiran sadar hanya 40 bit saja. Oke, coba kita buktikan. Dari tadi Anda mendengarkan suara saya saja. Nggak sih sebenarnya Anda juga sedang mendengarkan suara-suara lain? Atau Anda nggak sih sebenarnya di ujung sebelah kanan ketika saya geserkan ini ada tulisan namanya praktek 1. Nah, Anda jadi kan setelah saya kasih tahu. Tadi nggak artinya dalam kondisi bawah sadar ya, dalam kondisi frekuensi alfa, mata itu bisa menangkap jauh lebih banyak ya. Coba 40 bit dibandingkan 10 megabit itu, wah, sampai 2500 bit lebih ya peningkatannya, begitu. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau orang dalam keadaan kondisi frekuensi tertentu, kondisi beta, dia marah-marah, dia kesel, dia berpikir segala macam, itu kecil sekali, hanya 10. Masa kamu sih nggak ngelihat? Enggak, saya nggak ngelihat. Oh, saya ngelihat. Masa kamu nggak bahwa di situ ada ini, bahwa kamu di situ ada itu? Enggak, saya nggak ngelihat, Pak. Bukan matanya sebenarnya, tapi potensi matanya itu menjadi lemah karena dia dalam frekuensi selain alfa. Oke. Begitu juga hidung. Ya, sama. 100 kilobit informasi per detik ya. Kalau dalam pikiran sadar 1 bit. Makanya banyak yang bisa mencium jarak jauh.
Ini orang bisa mengatakan, wah ini sakti, wah ini orang hebat, ini orang pinter, kok bisa ya dia mencium bahwa orang ini begini-begini. Enggak, karena bawah sadarnya itu selalu dioptimalkan dan dia selalu dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi bahagia, dia dalam kondisi rileks gitu. Kalau dalam kondisi panik, itu kita kesulitan, ya. Ada beberapa hewan yang penciumannya sangat bagus, dia menggunakan insting, seperti anjing misalnya. Itu kalau ada kucing tidak kelihatan pun jarak jauh dia udah tahu, wah ini ada kucing. Sedangkan itu kan hanya menggunakan penciuman, menggunakan pendengaran gitu ya. Nah, ini dalam kondisi alfa, salah satu reseptor otak itu hidung itu sangat tinggi sekali penciumannya. Begitu juga telinga, di telinga itu bisa menangkap 100 kilobit per detik. Tapi kalau di pikiran sadar hanya 30 bit saja. Ini 100 kilobit ribu ya, 100.000 bit, ini 30 bit, coba bayangin, jauh banget ya. Kupingnya itu bisa mendengar hal-hal yang, ya coba aja. Mungkin Anda dari tadi hanya mendengar suara saya, mungkin ada suara-suara lain yang baru Anda dengar kan? Apa yang Anda dengar lagi? Nah, ternyata sebelah kiri Anda ada suara TV mungkin, ada suara musik apa yang baru ada Anda dengar ketika saya baru sadarkan. Nah, sebenarnya artinya apa sih Pak begini? Artinya semua yang di-receive, semua yang dilihat, yang dicium dan didengar oleh ketika pikiran bawah sadar kita itu on, maka semuanya akan tersaving masuk ke dalam otak kita. Ada. Tinggal bagaimana nanti kita mengingatnya, tinggal bagaimana kita pada suatu saat kita bisa mengingat-ingatnya lagi, itu akan ingat. Ya. Sekalipun lupa itu adalah ingat. Bisa dipahami ya? Lupa itu pernah dilihat tapi lupa. Tapi kalau nggak ada, nggak pernah direkam dan memang nggak ada. Tinggal persoalannya bagaimana kita menggali-gali laginya. Ya, nanti di dalam video-video yang ke depan nanti akan Anda bisa tonton bagaimana kita bisa loading apa yang pernah kita lihat tapi lupa, ya. Itu. Begitu juga lidah, sama, ya. Lidah itu 1 kilobit informasi per detik, dalam pikiran sadar cuma 1 bit, 1000 perbandingannya. Begitu juga kulit, ya, 5 bit. Dan kalau di dalam pikiran bawah sadar itu bisa sampai 100 kilobit, ya. Itu hampir 2000 kalau nggak salah. Itu tentang frekuensi otak, ya. Jadi kita akan mengoptimalkan bagaimana ketika Anda sendiri, anak Anda atau siswa Anda yang sedang belajar, supaya semua materinya itu bisa masuk ke dalam otaknya. Ya. Jadi rekomendasi saya adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai tutor, sebagai apapun lah kita ingin menyampaikan suatu materi, sebagai Anda misalnya berpidato begitu, Anda berkhutbah begitu, frekuensi otaknya harus diajak dulu, dimasukkan dulu ke dalam frekuensi alfa agar ada penerimaan, agar dia merasa nyaman. Tujuannya agar reseptor otaknya meningkat, ya, agar reseptor otaknya meningkat. Begitu. Oke. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau Anda kurang paham, bolak-balik aja videonya, ya. Asik kan? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana frekuensi otak manusia. Nah, bahwa frekuensi otak manusia itu untuk super belajar adalah frekuensi alfa. Ya, dalam hal-hal tertentu nih, untuk peningkatan yang lebih jauh gitu, itu boleh saja kita menggunakan frekuensi theta, tapi itu tidak saya jelaskan di dalam video ini ya, karena itu harus langsung nanti berhadapan dengan saya. Ada hal-hal yang harus dilakukan
yang tidak bisa saya jelaskan melalui video gitu ya. Kita harus praktek langsung bagaimana memasuki kondisi setelah alfa itu tadi, frekuensi theta. Oke deh, sekarang saya akan menjelaskan saja bagaimana cara masuk ke kondisi alfa. Oke, nah ini sederhana sekali bagaimana cara memasuki kondisi alfa. Anda harus membangun keakraban, ya, keakraban dengan audiens. Kalau Anda seorang guru kepada siswa, bagaimana membangun sebuah keakraban dengan mereka? Hal yang nomor satu adalah penerimaan kita, penerimaan mereka terhadap kita, maksudnya ya, penerimaan mereka kepada audiens kita, kepada kita sendiri. Kalau mereka sudah menerima, it's okay. Nah, ya, kita bangun dengan building rapport. Kalau yang sudah pernah beli 20 video NLP, ini saya detail, saya jelaskan bagaimana tentang building rapport, ya. Oke lah, nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit-sedikit juga, bahwa building rapport itu membangun keakraban, melakukan penerimaan, ya, ikuti gayanya, ikuti bahasanya, ikuti apa yang dia suka, gitu kan. Jangan melakukan sebuah penolakan-penolakan, ya, tentang sudut pandangnya, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, bagaimana gaya bahasanya. Kalau kita berbicara, kalau Anda sebagai guru misalnya berbicara kepada anak-anak siswa, nah ini kan sudah perbedaan. Kita guru, mereka siswa. Ini anak, kita orang tua. Nah, kita gunakan gaya bahasa anak. Ya kan? Hei kamu, dari mana? Gitu. Bahasa anak kayak gimana sih? Wih keren banget. Ih oke. Kamu cakep loh. Kamu ganteng loh gitu. Ya, gaya bahasanya kita gunakan gaya bahasa audiens kita. Apakah siswa, apakah anak? Nah, kalau Anda misalnya sedang pidato di daerah Sunda, ya nganggo bahasa Sunda, nyari Sundanya, logatnya ada logat-logat Sundanya gitu. Sedikit-sedikit ada gaya bahasa Sundanya, dan Anda ceritakan tentang kondisi mereka supaya ada keakraban, ya. Dan juga tentang sudut pandang tentang sesuatu, misalnya menurut mereka tentang pendidikan itu seperti apa sih, gitu kan. Kita juga oke deh, ya pendidikan memang betul seperti Anda begitu, walaupun kita punya pandangan tersendiri, gitu ya. Oh kalau begitu Pak, kita nggak punya ini dong, apa namanya, pendirian. Bukan, ini bukan soal pendirian dan tidak. Kita iyahkan mereka, kemudian mereka akan mengiyahkan apa pandangan kita, gitu maksudnya. Ya, supaya mereka mau masuk ke kita itu, yang pertama adalah kita masuk kepada dia dulu, oke? Dan ujungnya adalah kita harus bisa menciptakan suasana ini, ya, menciptakan suasana yang senang, menerima, bebas, rileks, santai, ya, pendekatan individual, ya, atau lakukan dulu hal-hal yang membuat mereka senang. Tapi kalau dengan sebuah tekanan, kamu harus belajar di kamar kamu, dikunci dari luar, ini problem. Otak mereka terkunci dan kondisi alfa tidak tercipta. Artinya reseptor otaknya mati, matanya mati, dia kesel, ya, semuanya mati. Jadi nggak ada manfaatnya apa yang dia lakukan di kamar itu karena sebuah penekanan. Begitulah. Itu saya kira tentang bagaimana cara masuk kondisi alfa. Ya, kita bisa diskusi nih nanti di grup Facebook atau di WhatsApp grup yang nanti disediakan oleh saya. Anda boleh tanya-tanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi dengan materi tentang gunakan peta konsep. Ya, ini materi keempat setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang cara masuk ke kondisi alfa. Ya, bagaimana sekarang kita masuk menggunakan peta konsep. Maksudnya gimana Pak peta konsep? Oke, saya jelaskan dulu ya supaya kita paham. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang saving dan loading, tentang bagaimana kita kita melakukan saving dan loading. Saving dan loading itu menyimpan, kemudian mengambil, memasukkan materi, kemudian mengingatnya kembali. Nah, ya, mengingatnya kembali, bagaimana kita melakukannya ini. Savingnya gimana Pak? Kalau di Office itu kan Ctrl S. Sebenarnya otak kita itu menggunakan sistem yang namanya auto saving. Di save atau tidak di save dalam kondisi frekuensi alfa,
semua melalui reseptor otak yang saya bilang panca indera itu akan masuk dan di saving. Oke, ya, saya ulangi. Otak manusia itu mempunyai auto saving apabila reseptor otaknya itu dalam kondisi alfa. Dia simpan di dalam sebuah folder, di dalam sebuah drive lah kalau di komputer gitu, yang nanti satu saat ketika ada pemicu trigger, maka itu dengan sendirinya meloading, mengingat kembali. Oke? Paham ya? Kata kuncinya adalah, lupakan soal saving karena itu auto saving. Loadingnya ini trigger, harus ada pemicu. Apa pemicunya? Ini, lambang, gambar, ya, warna, tulisan, kata-kata sebenarnya, suara. Ya. Oleh karena itu, pada saat kita atau Anda membaca, belajar, memperhatikan sesuatu, maka itu dengan sendirinya pula akan dibarengi dengan sesuatu hal yang beriringan juga. Nah, maksudnya begini, pada saat Anda sedang belajar mental juara ini, Anda mendengarkan musik tertentu. Maka ketika Anda mendengarkan musik itu lagi, Anda ingat dengan mental juara. Begitu otak. Ya. Hanya searchingnya, awal pertama kali otak itu meloading sesuatu itu, yang pertama adalah lambang dan gambar. Ini yang pertama. Contoh begini, Anda lebih kenal wajahnya atau namanya? Pertama kali ketemu temen, reuni, udah lama banget, 20 tahun, pas ketemu, kamu tuh, terus melangsungkan otak agak merem-merem ke mata ke atas, namanya dia, namanya nomor 2, tapi wajah. Oleh karena itu, ketika Anda menyampaikan, memberikan sebuah materi, harus berbentuk lambang-lambang dan logo-logo seperti ini. Ya, kenapa dari Kenapa dari video-video awal saya buat ini gambar-gambar gitu kan, warna-warni. Kalau gambarnya ini pikiran otak, kalau gambarnya ini itu kan alfa semuanya. Oleh karena itu, manusia lebih mudah mengingat huruf. Kalau kita nulis 1 dengan lambang angka 1, itu kalau 1 itu kan SATU ya. Tapi kalau kita cukup dengan angka saja begini. Ini apa? 1, ini 2, ini kan lambang. Oke? Dan seterusnya. Begitu. Kemudian warna, maka lihat ya, saya kasih warna. Ada warna, ya. Baru di bawahnya ada tulisan. Oke. Kemudian warna dan tulisan. Nah, kita ambil contoh ya. Coba Anda bisa membayangkan 100.000 rupiah. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Oke. Apakah gambarnya dan warnanya, atau tulisannya tiba-tiba gambarnya nggak ada, warnanya nggak ada, tiba-tiba ada tulisan SARUTUSRIBU rupiah gitu? Kan tidak, tetap gambarnya. Ya, di sini ada angka 100.000 gitu, kan? Begitu. Sorry lah supaya nggak terlalu panjang. Dan seterusnya, ada gambarnya, ada fotonya, ada segala macam, ada warnanya. Ini yang pasti ada di dalam otak Anda. Ya. Coba kita tes lagi yang kedua. 50 marka Finlandia. Apa? Ada 50 marka Finlandia. Saya yakin nggak ada ini. Kenapa? Ini mata uang Finlandia. Finland ya. Marka itu Finland. Tapi 50 marka Finland seperti apa? Tidak ada. Kenapa? Tadi yang saya bilang. Reseptor otak tidak pernah menerima. Otak tidak pernah menerima gambarnya, tidak pernah menerima logonya, warnanya. Sekalipun kita buat tulisannya 50 marka Finlandia. Akhirnya
blank. Ketika dicontohkan, ini seperti ini nih. Oh, gitu kan. Sepeda motor. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Bandingkan dengan Yamaha Mio merah terbaru. Lebih jelas mana? Rumus Pitagoras. Ini nggak ada lambangnya, nggak ada warnanya, hanya ada tulisan. Maka ini yang disebut dengan kesulitan, sulit. Yang bikin sulit itu sebenarnya bukan anaknya bodoh, bukan kitanya yang lola, tapi kita tidak memberikan ruang kepada otak kita untuk menangkap semuanya. Toleransi beragama. Bingung ini, otak ya bingung. Seperti apa bentuknya, wujudnya. Oleh karena itu, kita kepada kita sendiri harus memberikan contoh, kita kepada mereka, audiens kita juga harus memberikan contoh tentang sesuatu hal. Paham ya? Sejarah kota Bandung. Malah kesini pindah, sorry. Kayak gitu. Ya, ini karena kita juga sama. Oleh karena itu nanti Anda di dalam memberikan pengajaran, menyampaikan sebuah tutor, menyampaikan sebuah pidato, ceramah atau apapun, Anda harus membangun sebuah gambaran yang akan muncul dalam imajinasi audiens kita. Tapi Pak, saya tidak pandai menggambar. Siapa yang nyuruh menggambar? Bercerita yang bisa membangun imajinasi orang, audiens, murid, ya, yang ikut dengan kita. Gitu loh ya. Dan nanti ketika sebuah cerita itu dan mengimajinasikan, membentuk, kemudian kita memberikan sebuah nama, bayangan-bayangan itu akan menjadi trigger. Ya. Trigger itu apa? Pemicu, akan menjadi pemicu. Mereka akan ingat lagi. Nah, coba Anda bayangkan, Anda membaca sebuah buku teks tentang sejarah kota Bandung, sejarah kota Medan, sejarah kota Jakarta, atau sejarah Indonesia. Buku teks itu tanpa gambar Anda baca itu. Ya. Kemudian tulisannya juga tidak bisa membangkitkan sebuah imajinasi. Karena tidak dibantu oleh gambar-gambar dan tidak dibantu oleh warna yang ada dalam buku itu. Lebih enak Anda baca buku novel cerita yang berwarna-warni itu. Maka kenapa anak-anak itu kalau bukunya sangat berwarna-warni tulisan-tulisan? Sebenarnya supaya memudahkan mereka belajar ya dan berimajinasinya dipandu oleh sebuah gambar. Nah, kita juga selalu berpendapat, beranggapan bahwa pembaca, pendengar itu bisa berimajinasi tentang sesuatu yang kita ceritakan. Paham ya? Oleh karena itu, peta konsepnya harus dibuat. Ya, dalam suatu keilmuan itu namanya mind map ada. Ini seperti ini mind map, ini seperti ini mind map. Tapi tidak harus seperti ini juga. Tapi kita membangun sebuah imajinasi, sebuah gambaran dari sebuah buku, dari sebuah tulisan, dari sebuah cerita. Kalau kesulitan, dan seharusnya saya rekomendasikan kasih gambaran. Peta. Indonesia, coba kalau saya katakan Indonesia, apa yang Anda bayangkan? Apakah bendera merah putih yang Anda bayangkan? Apakah orang sedang berbaris? Apakah istana negara yang Anda bayangkan? Apakah kepulauan dari Sabang sampai Merauke? Ketika saya katakan Indonesia. Tapi kalau saya katakan lagi Indonesia Raya. Tapi kalau saya katakan lagi Indonesia kaya akan ragam dan budaya. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, contohkan. Inilah contoh tarian Indonesia. Contoh tarian dari Palembang, ini contoh tarian dari Sunda, ini contoh tarian dari Bali dan sebagainya. Contohnya ada agar ada sebuah bayangan dan imajinasi. Begitu, ya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana kita menggunakan kalimat, tata bahasa,
dalam membangkitkan sebuah imajinasi, ya, dalam membangkitkan sebuah bayangan. Oke. Sampai sini, nanti Anda boleh bertanya di grup, Anda boleh tanya di grup WhatsApp atau grup Facebook gitu ya, apa yang Anda dapatkan. Jadi saya bisa mencatat bahwa sebenarnya siapapun itu manusianya, tidak ada yang bodoh. Dan saya yakin Anda sepakat dengan saya bahwa Allah, Tuhan, tidak menciptakan manusia bodoh. Tapi proses belajar ini yang membuat anak itu, orang itu, termasuk kita, kalang kabut gitu. Padahal potensi otak kita ada. Dalam keadaan marah, dimarah-marahi, ditekan, diharuskan, diwajibkan, padahal nggak senang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video, bukan video ya, ini penjelasan yang kelima, ya. Penjelasan yang kelima tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, kalau yang sudah pernah beli video NLP, 20 video NLP for selling, waktu itu saya manfaatkan NLP itu untuk for selling gitu ya. Bukan manfaatkan, diaplikasikan untuk selling. Itu mungkin Anda bisa lebih paham mengikutinya ya. Tapi ini lebih ke bahasa yang mudah dicerna oleh bawah sadar intinya gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu bukan hanya bisa, sangat mudah menerima bahasa-bahasa tertentu. Ini bahasa bawah sadar. Ya, bahasa bawah sadar itu seperti apa? Oke, tujuannya apa? Supaya tadi reseptor otaknya berfungsi dengan baik, dia bisa menerima, materinya bisa di auto saving, dan sangat mudah di loading dengan sebuah trigger atau pemicu. Oke. Nah, ini. Ternyata otak itu akan membuat sebuah penolakan juga, atau disebutnya resisten. Ya, ini nulisnya saya pakai mouse jadi jelek. Resisten tuh menolak, ya, nggak mau, karena kita melakukan sebuah penolakan. Hindari kalimat penolakan. Jangan, tidak, enggak, gitu loh maksudnya ya. Loh Pak, itu kalau harus menggunakan kalimat itu gimana? Coba cari kalimat lain yang menggunakan kalimat diterima oleh bawah sadar. Karena bawah sadar itu nggak suka. Ya, kalimatnya itu kalau sudah ditolak, oh nggak boleh. Bapak bisa nggak ini? Oh nggak bisa. Final. Bapak tahu nggak ini? Oh saya nggak tahu. Itu final. Bapak kalau nggak tahu bagaimana? Coba. Apakah Bapak tahu soal ini Pak? Oke, nanti saya cari tahu ya, begitu. Itu sebenarnya nggak tahu gitu. Bapak bisa nggak ini? Oke, nanti saya coba ya. Padahal nggak bisa dia. Nah, itu bahasa bawah sadar. Ya, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang merangsang otak. Ini kalimat yang merangsang otak itu banyak sebenarnya ya. Tapi di dalam video ini saya lebih menjelaskan ini. Kalau Anda menemukan sebuah kalimat-kalimat yang bisa merangsang otak juga, tambahin aja. Banyak kok di Google, Anda lihat ya, kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan merangsang otak. Yang pertama adalah sebab akibat. Sebab akibat. Kita ambil contoh sebab akibat itu apa? Contohnya ya. Contohnya gini, jika Anda mau melakukan latihan ini dengan serius, maka hasil yang akan kalian dapatkan pun menjadi luar biasa. Itu bahasanya. Itu bahasa yang bisa merangsang otak. Ya. Setelah Anda menonton video ini, Anda langsung bisa mempraktekkan dan membuktikan bagaimana mental juara ini bisa meningkatkan kemampuan otak Anda. Oke, itu sebab akibat. Ya, Anda buat lagi deh kalimatnya. Coba Anda buat sekarang. Cari ya. Ini udah mulai praktek nih, bisa membantu. Gitu. Tapi syaratnya, kalaupun ini digunakan,
pasti sudah menggunakan kalimat yang bisa merangsang otak loh. Tapi kok audiens saya nggak terangsang dengan kalimat saya? Loh Bapak, Ibu, Mbak, Teteh, Kakak, kan saya bilang dari awal harus dimasukkan dulu mereka ke dalam kondisi alfa. Jadi urutannya ya, nih perhatikan, bikin mereka senang, tenang dulu, masuk pada kondisi alfa. Setelah itu baru kita apa tadi? Yang kedua, cara masuknya Anda sudah tahu. Kita gunakan peta konsep ya, yang bisa membuat sebuah imajinasi, menggambarkan gitu. Lebih bagus kalau dilihat, digambarkan ya. Kemudian baru kalimat yang Anda gunakan. Yang pertama tadi sebab akibat, coba Anda buat ya. Oke. Yang kedua adalah kata petunjuk. Setelah Anda selesai melakukan latihan ini, nanti saya akan jelaskan cara cepat untuk mengerjakannya. Ya, di sana, di sini, gitu loh. Itu kata petunjuk. Di sana kita bisa melihat, di sana kita bisa menyaksikan. Setelah kita bisa mempelajari ini, saya akan tunjukkan bagaimana tingkat advance. Nanti akan saya buatkan juga video advance yang lebih luar biasa dengan menggunakan frekuensi theta. Kayak gitulah, ya. Ini kan kita memanfaatkan frekuensi alfa ya. Frekuensi alfa itu biasanya lebih untuk sifatnya general. Jadi misalnya kita massal, kita untuk mengajar di kelas, kita untuk mengajar anak kita. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu, ya itu harus dilakukan menggunakan frekuensi theta. Caranya pada umumnya sama, namun ada hal-hal yang sangat khusus. Gitu. Oke, coba Anda coba lagi ya. Kemudian menggunakan kata semakin. Dari hari ke hari saya perhatikan Anda semakin cepat memahami ya apa yang saya ajarkan. Semakin Anda putar terus bolak-balik video ini, semakin Anda cepat mengerti. Gitu. Jadi semakin Anda gunakan ya. Semakin Anda malas menonton video ini, semakin Anda ketinggalan. Itu bahasa yang bisa merangsang otak ya. Kemudian ilusi pilihan. Ini kalau ilusi pilihan ini banyak sekali dipakai main-mainan tuh kalau di chat, kalau di postingan tuh. Mau apa mau banget gitu ya. Ini teknik untuk mendapatkan persetujuan orang lain tanpa bertanya setuju atau tidak, tapi kita langsung klaim aja. Dilakukan itu dengan cara memberikan dua pilihan. Mau sekarang apa mau besok? Sekarang ataupun besok, dia mau. Problemnya, bukan problem. Tujuan akhirnya orang mau belajar yang kita sampaikan. Tinggal pilihannya ada, makanya saya sebutnya istilahkan ilusi ya, ilusi pilihan. Mbak, saya yang datang ke tempat Mbak atau Mbak yang datang ke saya, gitu loh. Itu tujuannya kan ketemu, tidak mempersoalkan siapa yang datang dan siapa yang nyamperin. Kadang-kadang kita suka membuat sebuah problem yang begitu yang jadi persoalannya. Saya nggak mau mesti dia yang datang, kan dia yang butuh, nggak jadi masalah, ya. Tidak ada pilihan. Jadi kita membuat sebuah ilusi pilihan, tujuan akhirnya adalah kita dapat. Yang terakhir adalah frasa afirmatif. Ya, frasa afirmatif ini dipakai untuk meningkatkan efek yang tidak terbantahkan ya. Ini mengurangi penolakan dari orang. Caranya tambahkan kalimat-kalimat ini. Misalnya begini. Sudah jelas bahwa gitu loh. Sudah jelas bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Wah, seolah-olah decline begitu. Padahal Indonesia juga disebut negara agraris gitu kan. Padahal negara Indonesia juga disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, bisa saja. Tapi kalau sudah kita buat klaim kalimat itu kan orang seolah-olah setuju aja, sepakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gitu kan. Kayak gitu ya. Dan seterusnya ya. Telah diketahui bersama bahwa kita adalah bla 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 bla. Nah, ini ada iklan yang menggunakan sudah tradisi, sudah disepakati. Kita sepakat kan kalau gitu. Kapan mensepakatinya? Tapi ini adalah frasa ya, frasa afirmatif ya. Itu saya kira. Nanti saya akan mengajak Anda bagaimana kita praktek setelah Anda putar bolak-balik itu video dari video pertama sampai dengan video ini. Setelah Anda pahami, Anda boleh nonton video praktek. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya janjikan,
saya akan memberikan juga tutor bagaimana prakteknya, aplikasinya. Gimana sih Pak jalannya Pak? Tadi saya udah nonton videonya, saya paham. Ini cuman gimana nih ngejalaninnya kan gitu ya. Kenapa kita harus praktek? Ya, prinsipnya belajar itu praktek. Jadi kalau nggak ada praktek, ya, iya belajar apa? Ya, harus ada praktek. Ya, nah ini ada peneliti yang mengatakan bahwa kalau kita membaca sebanyak itu membaca, kita cuma dapat 10%. Membaca saja. Setelah membaca Anda mendengar, itu lumayan yang masuknya 20%. Ditambah dengan melihat, tambah lagi itu 30% ya. Tapi kalau kita gabung melihat dan mendengar itu sekaligus, dia ngelihat dan dengar, itu bisa 50%. Tapi kalau mengatakan, ya, menjelaskan, makanya guru tuh bisa jadi gitu. Karena dia mengatakan 70% jadi masuk ke dalam pikiran. Kalau mau 90% harus mengatakan sambil mengerjakan. Kita mengatakan sambil mengerjakan. Itu 90%. Nah, ini sebentar agak sedikit belok. Ternyata ini yang dilarang oleh agama kita nih, agama Islam khususnya ya. Agama Islam itu melarang ghibah. Ini kena banget. Jadi kalau orang membaca tentang bagaimana orang menipu, ya, membaca postingan-postingan yang sebenarnya bisa membuat dirinya itu jelek, itu 10% masuk. Kebayang nggak kalau dia selalu mengatakan yang 70% ini? Aduh, sorry. sorry. Kebayang nggak kalau menggunakan yang 70%? Mengatakan tuh ngomongin, tahu nggak sih itu begini. Lebih parah lagi, menceritakan keburukan orang dan sambil menunjukkan gaya buruknya seperti apa gitu ya. Misalnya, tahu nggak orang itu begini sampai dia tangannya, wow, dia angkat juga tangan dia kerjain. Mulutnya sambil monyong-monyong, dia juga mulutnya monyongin. Matanya sambil melotot, dia pelototin matanya. 90% itu apa yang kejelekan orang yang dia ceritain itu masuk dalam dirinya. Akan lebih parah lagi jika repetisi. Repetisi itu diulang-ulang, diucap ulang. Nah ini, kita praktek ya. Jadi yang pertama, masuk dulu ke kondisi, ini saya harusnya kasih nomor ya. Yang pertama, masuk dulu ke kondisi alfa. Cara masuk kondisi alfanya bagaimana? Ya, buat suasana yang membuat mereka menerima. Buat suasana yang membuat mereka senang. Ini ada satu hal, ya. Caranya itu dengan membangun keakraban, Seperti apa membangun keakraban ya? Ini sudah masuk kepada kondisi hipnodial, sudah masuk kepada kondisi light trance. Contoh kecil, saya itu kalau masuk ke kelas, ya kalau mau diikutin boleh, kalau enggak ini contoh ya. Contoh kalau saya masuk ke kelas dan saya mengajar, kebetulan saya guru, itu saya selalu bawa permen. Saya kasih permen dulu. Itu kan ada permen-permen tertentu tuh kalau di belakangnya ada tulisan-tulisan yang lucu-lucu gitu kan. Ini tujuannya cuma bikin senang aja. Yang penting tidak melanggar. Yang penting kita tidak membuat sesuatu hal yang membuat masalah. Yang terpenting kita sedang membangun keakraban dengan mereka. Ya. Atau saya juga pernah mengajar dengan begitu masuk ke kelas, saya membuat acara namanya morning joke gitu kan. Ya cerita yang lucu-lucu, ketawa-tawa senang. Bebas, Anda punya cara tersendiri. Anda cari bagaimana audiens kita itu menjadi akrab dengan kita. Kalau belum merasa akrab, belum dibangun kenyamanan, belum membuat mereka menerima kepada kita, resistensi, saya percaya apapun yang Anda sampaikan kepada mereka, itu hanya tuntutannya kewajiban aja. Saya takut kalau saya di luar kelas, saya takut kalau nggak ini. Jadi perasaan takut yang muncul itu, Haikul yakin, resisten otaknya dan sulit masuk, muncul jadi mati gitu, matanya itu udah nggak mau, telinganya langsung tertutup. Ya prakteknya ya, coba tolong dipraktekin nanti. Bagaimana kita pertama itu membangun sebuah akar? Kuncinya tuh di sini, kuncinya di sini ya, membangun keakraban.
Yang kedua, kita membuat sebuah peta konsep. Nah, tujuannya apa? Untuk memasukkan materi sesuai dengan pola otak. Ya. Nih, otak itu punya pola kan, saya bilang. Wajah dulu, gambar dulu, warna baru kepada tulisan. Yang paling enak mencontohkan itu kalau kita ketemu dengan temen 10-20 tahun yang lalu, kita masih ingat wajahnya. Ya. Pasti namanya lupa. Kalau nggak percaya, balikin namanya. Wajahnya lupa. Contoh gini, kamu punya nggak misalnya namanya Neni deh ya. Kamu ingat nggak si Neni teman kita yang waktu kelas 2 itu loh? Langsunglah mata kita konstruktif itu ya, ke kanan atas. Wajah kita agak Neni gitu. Neni yang mana ya? Wajahnya nggak dapet tuh, namanya udah dapet. Itu konsepnya, kita harus tahu pola otak ya dalam menerima materi dan bagaimana menyimpannya supaya dalam memori otak itu dengan benar. Caranya seperti apa? Caranya harus menggunakan trigger, caranya harus menggunakan pemicu. Ikon Bandung itu apa? Oke, sebutin satu. Oke, dua. Oke, tiga. Ikon Jakarta apa? Oke, apa lagi? Oke, itu adalah trigger. Artinya ketika Anda cukup munculkan saja gambar Monas, cerita deh tuh. Sebelumnya udah baca tentang Jakarta. Oh iya, Jakarta itu pada tahun segini ulang tahunnya gubernurnya ini segala macam. Wah, ibu kota negara bla 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 semua. Triggernya seperti itu. Kalau nggak ada triggernya, mati. Sama dengan tadi menjelaskan tentang 50 marka Finland. Kalau sudah baca pun, lupa dia. Aduh, Finland, ya sih tahu, cuman nah itu. Baca cuman nggak ada bayangan. Ya, sehingga mudah mengingat. Kemudian peta konsep ini juga, kalau ada seorang penulis, buat sebuah tulisan yang membangkitkan imajinasi. Imajinasi yang hidup. Imajinasi yang hidup itu yang gimana ya? Imajinasi yang hidup. Coba Anda bayangkan seorang ibu. Nah ini kalau seorang ibu berhenti ya. Seorang ibu yang ingin menyeberang jalan. Coba dengarkan bacaan ini, kalimat ini yang saya baca misalnya. Coba bayangkan oleh Anda seorang ibu tua. Udah ibu tua yang jalannya sudah mulai tertatih-tatih, memegang tongkat, ingin menyeberang jalan. Itu membangkitkan sebuah imajinasi. Ini akan menjadi sebuah peta konsep bahwa seorang ibu, dia ngebayangin, perasaannya masuk, dapat. Saya yakin Anda lebih jago lah untuk hal kayak gitu ya. Saya hanya mengingatkan aja ya. Kemudian yang terakhir aja, gunakan kalimat yang merangsang otak, yang NLP itu, yang sebelumnya Anda tonton ya. Intinya adalah gunakan kalimat yang menghindari penolakan. Bagaimana Pak caranya? Anda cari sendiri kalimat lain. Kita melarang, menolak sesuatu hal. Misalnya gini, kalau kan coba pilih ya, kepada siswa misalnya, kalau kamu masih ribut saja, saya tidak akan mengajar lagi di kelas ini. Dua-duanya itu nggak enak. Coba tes, mereka ribut itu, aneh kan, sudah kita ancam. Tapi begini, kalau kamu sekarang segera duduk yang rapi, ibu siap mengajar, sebenarnya sama. Tapi kita lebih memilih kalimat yang menyebabkan sebuah penolakan. Disangkanya kalimat yang tadi itu jauh lebih efektif. Padahal itu kalimat yang jelek. Kalau kamu pulang malam, Bapak kunci pintu rumah. Kalau kamu pulangnya di bawah jam 10, Bapak yang akan menjemput kamu ke depan. Lebih enak. Malam itu, larut malam, itu nggak jelas. Tadi kan saya bilang harus jelas. Jamnya kasih tahu. Sebelum jam 10,
kamu harus sudah ada di rumah. Kalau kamu lewat jam 10, Bapak kunci, sama saja. Ini supaya apa tujuannya? Supaya jangan membuat sebuah otak resisten. Ketidaksukaan, ketidakpenerimaan itu, kalau otak, itu semuanya ngikut. Ngikut gimana, Pak? Kalau dia nggak suka sama tutornya, kalau dia nggak suka sama orangnya, kalau dia nggak suka sama gurunya, apapun dia nggak suka itu. Terus aja ngikut nggak suka, sampai dia nilainya jelek dan dia bodoh gitu. Maka nanti di dalam rapat guru atau dalam ketemu sama itu anak bodoh belajar sama saya. Katakan misalnya gurunya ini guru matematik, itu anak bodoh belajar matematik. Pas ketemu sama guru bahasa Inggris, kok bahasa Inggris saya nilainya bagus tuh anak? Bingung kan? Mungkin dia potensinya bahasa Inggris, matematik enggak. Bukan. Semua orang punya potensi belajar dan bisa menerima apapun. Kita mau bisa bikin audiens kita, siswa kita, murid kita, dan kita sendiri menjadi apapun. Ingat, kata kuncinya adalah kita harus menyukai sesuatu, membangun sesuatu. Ya. Oke, saya kira itu yang sudah saya jelaskan. Nanti kita diskusi di grup. Anda boleh tanya seperti apa, kemudian Anda praktekkan, dan Anda sekarang sudah bisa memahami apa problemnya, sehingga demikian karena settingnya tidak dilakukan. Ya. Dan untuk hal-hal tertentu, saya sudah jelaskan di dalam tulisan sebelumnya, bahwa mental juara ini yang sifatnya untuk massal, ya, untuk umum. Tapi kalau untuk yang khusus, misalnya anak ini mau menghadapi ujian nasional karena anak kita sendiri, atau kita sendiri mau menghadapi sebuah pertandingan, ujian dan segala macam, lebih spesial itu nanti kita menggunakan frekuensi theta. Bagaimana cara menggunakannya? Insya Allah, mohon doakan saja bisa menjadi videonya nih. Nanti saya kabari lagi videonya udah jadi. Memang awalnya harus Anda ikuti ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.